Kita masuki acara selanjutnya, tablik akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Hajah Lili Suryani MSOS MSI beserta Bapak Doktorandus Tiopan Harahap. Betul Bu? Lama saya ngapalnya itu tadi. Bapak Ketua Masjid, Bapak Herman Mat, adik-adik saya, seluruh dari mulai ketua, pengurus, anggota Forum Silaturahim Remaja Masjid, Forum Pemuda Masjid Raya, tertulis. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008, Ramadan 2008. Maka pada satu malam bulan Ramadan datanglah saya ke masjid ini, ikut sholat tarawih, ikut mendengar pengajian. Waktu itu belum jadi ustadz lagi, tak ada orang kenal. Duduk saya melihat masjid tua ini, lalu kemudian dalam hati saya, kapanlah agaknya bisa menyampaikan tausiah di masjid yang pertama didirikan dengan keikhlasan tuan-tuan raja Melayu dan orang-orang kaya dulu di tepi Sungai Siak, Sri Indrapura yang termasyhur 4 kerajaan Melayu, Melayu Riau Lingga, Melayu Indragiri, Melayu Pelalawan dan Melayu Siak Sri Indrapura. Kebanggaan luar biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2010 saya menyampaikan tausiah kajian hadis di Masjid Akramun Nas Undri. Datanglah ketua masjid menjumpai saya, Pak Ustadz, bisa menyampaikan tausiah di Masjid Raya. Dari 2008 ke 2010 ternyata 2 tahun doa saya itu baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah saya bisa menyampaikan tausiah ke masjid ini. Tapi ternyata doa itu kabul, tak semuanya kabul. Saya sampai kemari masjidnya sudah hilang. Memang di Masjid Raya, tapi Masjid Raya yang baru, seperti yang kita lihat, seperti yang kita rasakan sampai pada malam hari ini. Ibu camat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masjid ini setiap Ramadan mendatangkan para hafiz 3 tanggung-tanggung dari Palestina, dari Suriah. Saya pernah suatu malam membawa imam, beliau mengimami sholat tarawih di masjid di dalam rumah sakit Zainab. Selesai salat lalu saya bawa, biar saya yang antar Pak, saya mau ngobrol dengan dia selama dalam perjalanan. Saya antar menginap di belakang. Ternyata rumah yang tempat beliau menginap juga penuh dengan sejarah. Disinilah dulu Tuan Mufti tinggal Pak Ustadz.
Disinilah kenangan-kenangan tamu-tamu kerajaan dulu, Masya Allah. Selama di perjalanan itu banyak cerita kami luar biasa. Di antara yang ditanyakan imam itu, ada satu yang menggelisahkan saya selama di sini, kata dia. Apa? Saya bilang, kenapa di sini perempuan pakai celana pendek? Saya bilang, yang kamu tengok itu Cina, saya bilang. Malu juga saya kalau ada orang Melayu celana pendek kan. Allazi ra'aitaha Siniyah. Yang kamu lihat itu orang Cina, saya bilang. Dalam hati saya, ya Allah, berdusta saya sekali ini. Demi menjaga martabat bangsa Melayu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama saya menyampaikan tausiah pengajian bulanan setiap hari Kamis malam Jumat, menyampaikan khutbah Jumat, momen-momen acara dengan tokoh masyarakat, beberapa kali dengan majelis zikir Bapak Dr. Andes Haji Herman Abdullah MM, kemudian banyaklah acara, tapi rasanya malam ini luar biasa, tak seperti biasanya. Sepanjang saya menyampaikan tausiah, belum pernah lagi air terjun masuk ke masjid ini, baru malam ini. Begitu rupanya kalau anak-anak muda yang buat acara. Ini Isra Mi'raj ini peringatan tepatnya 27 malam besok. Tapi sebelumnya sudah mengisi Isra Mi'raj. Di Batam 3 malam mengisi Isra Mi'raj. Lalu kemudian dari Batam naik speed ke Tembilahan mengisi lagi Isra Mi'raj. Lalu kemudian tadi di Indragiri Hulu, dari Air Molek masuk lagi ke pedalaman, ke pemukiman transmigrasi, sampai tadi jam 6 sore mandi di Tafakuh, tausiah di Jalan Paus, lalu kemudian sampai kemari. Kebanyakan yang membuat acara itu, mohon maaf bapak yang sudah lanjut usia, panitianya orang tua-tua. Jadi lagunya pun waktu sampai, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi kalau anak muda yang buat, tengoklah. Sampai-sampai saking mudanya mereka, ragu mereka saya bisa tegak berdiri. Disediakannya kursi. Duduklah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa guna acara ini dibuat nih, untuk apa? Memangnya dengan kita peringati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad datang lagi, lalu naik burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha? Tidak. Itu sudah terjadi lebih 1436 tahun yang lalu. Lalu apa manfaat dari ini? Syiar min sya'airillah. Lalu makna syiar itu apa? Kalau orang Inggris menyebut show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Kita sekarang ini sedang berlawan dengan kekuatan Nasrani, berlawan dengan kekuatan sekuler, liberal. Bapak Ibu lihatlah bagaimana berita zina, berita tentang narkoba. Maka ini anak-anak muda ini dibangkitkan semangatnya. Momen hijrah, kumpul lagi ramai. Momen maulid Nabi, datang lagi ramai. Momen menyambut bulan suci Ramadan, syiar dikumpulkan. Itulah kenapa para tabi'in yang berada di negeri Syam, pada malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul beramai-ramai. Sampai-sampai Imam Makhul, Imam Ad-Dhahhak, mereka semua datang berkumpul. Kenapa begitu? Karena mereka ingin menunjukkan syiar. Tapi di Makkah tak ada. Di Makkah tabi'in sepi sunyi. Lalu dianalisa para sejarawan, kenapa di negeri Syam mereka bangkit ramai-ramai ke masjid, kenapa di Makkah tidak? Di Makkah tidak perlu syiar, karena kota suci, kelilingnya kaum muslimin. Tapi di negeri Syam, di sana banyak orang kafir. Mereka masih bertetangga dengan orang Romawi. Orang Romawi sepele melihat orang Islam. Tapi begitu dibuat syiar perlombaan, diekspos, maka mereka pun gentar. Syiar. Kenapa salat Idul Fitri, Idul Adha ke tanah lapang? Syiar, supaya orang melihat ramai. Oh, ternyata umat Islam itu salat zuhur, salat asar sunyi.
Kalau sholat Idul Fitri ramai juga ternyata. Kenapa ibu perempuan disuruh ikut motong kurban, menyaksikan pemotongan? Itu syiar supaya orang kafir yang sudah siap-siap mau mendirikan gereja, dia sudah memalsukan KTP, fotokopi untuk mengurus ke FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, siap sudah mendirikan rumah ibadah di tengah perkampungan umat Islam. Tapi begitu mereka lihat hari raya kurban umat Islam ramai, mereka mikir dua kali. Oh, ternyata umat Islam itu kalau sholat yang sunyi, kalau sholat sepi, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga mereka ternyata. Jadi ini syiar. Nanti hasil dari perlombaan ini tolong direkam, diuploadkan ke youtube.com Mekafe. Nanti anak-anak muda di Santero, bayangkan kalau ada orang Papua sedang cari-cari, diketiknya orang Papua baru masuk Islam, Isra Mi'raj, enter, langsung nampaknya perlombaan. Wow. Selama ini mereka bingung di sana, ustadz tidak ada, pondok pesantren payah, Ustadz Fadlan satu-satunya yang menyiarkan Islam di sana. Ini menjadi kontribusi. Mereka terinspirasi dengan video itu, lalu tahun depan mereka buat perlombaan. Maka remaja Masjid Raya mendapat amal tak putus setelah kematian. Apa itu? Sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, dia dapat pahalanya. Dan pahala orang yang melakukan setelah dia meninggal dunia tetap mengalir. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Bayangkan berapa masjid yang terinspirasi dengan amal baik ini. Ke depan mereka tidak hanya sekedar ceramah, tausiah, makan-makan di masjid, rebana. Kita alhamdulillah tak pakai rebana. Ustaz tidak setuju dengan rebana. Rebana bagus, cuman kadang rebana di masjid yang nyanyi mak-mak, yang nonton bapak-bapak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah. Syairnya bagus, tapi backing vokalnya bilang la 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 la, tidak. Alhamdulillah. Apa maknanya? Ini menjadi momen penting. Yang diperlombakan ini apa? Tak nampak. Azan, solawat, tarhim. Azan. Apalah guna lomba azan? Mungkin orang berpikir, Bapak Ibu jangan lupa, sekarang banyak anak-anak tak bisa azan. Kenapa? Bapaknya tak tahu azan. Waktu ngazankan dia pun tak ingat bapaknya entah apa yang mau diucapkan. Tak tahu azan. Pergilah musafir sampai ke tengah jalan, masuk ke dalam masjid. Masjid itu, masjid di tempat kita ini kalau di tengah jalan itu masjid terserah namanya. Yang mau jadi imam terserahlah, yang mau jadi muazin terserahlah. Siapa yang mau majulah, terserah. Tak ada yang bisa azan. Azan tak pakai lagu, mana bisa. Alhamdulillah dibuat lomba azan. Saya bukan sekedar ngomong azan nih, saya dulu pernah juara 1 lomba azan tingkat kota, tapi SD, antar SD menang, kalau SMP kalah. Lomba azan. Piala yang masih saya simpan sampai hari ini, pertama kali saya dapat piala lomba baca doa kunut tahun 1985. Sekarang 2015. Umur piala itu sudah 30 tahun. Warnanya sudah campur hitam betai lalat. Tapi tetap saya simpan. Pernah copot satu, saya lem, pakai lem kambing. Kenangan luar biasa. Fotonya saya simpan, pialanya saya simpan. Kenapa dibuat lomba doa kunut? Saya pun tak terpikir. Kenapa dulu panitia itu membuat doa lomba kunut? Setelah tahun 2014 baru saya tahu jawabannya. Banyak orang sekarang membid'ahkan kunut subuh.
Banyak pertanyaan jamaah ke saya tentang hukum kunut subuh. Mereka tak tahu. Ustadz yang mereka tanya itu juara baca doa kunut tahun 1985. Juara bertahan karena sejak itu tak dibuat lagi perlombaannya. Maka saya bahas di dalam buku 37 masalah populer, tuntas masalah kunut subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nampaknya sepele. Anak-anaknya akan nyimpan ini. Dia akan simpan tahun 2025, 2035, 2045. Mereka akan menjadi remaja, akan menjadi orang tua. Anak-anaknya akan dia didik. Ketika dia tengok anaknya, mari kamu saya ajari azan. Apa kata anaknya? Memang bapak bisa azan? Itu piala saya juara 1. Coba tengok, dia ajarkannya lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itunya aja yang bagus, yang lain tak bagus lagi. Karena udah tua dulu waktu anak-anak juara lombanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat itu tradisi orang Melayu. Sebelum azan itu selawat. Tradisi itu dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Dulu orang belajar Islam ke Makkah, pulang. Tapi kami sekarang waktu haji tak ada dengar tarhim sebelum azan Pak Ustadz. Makkah itu dulu bermazhab Syafi'i. Makkah itu dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain itu otonomi khusus. Dia bukan sultan, bukan raja. Dia pemimpin otonomi khusus, namanya Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Sampai akhirnya revolusi King Abdul Aziz 1924, diusirlah Syarif Husain. Lari dari Makkah, lalu dia membuat negara di Irak. Di Irak buat negara, lalu kemudian Irak pecah dua. Irak menjadi republik, lalu kemudian muncul negara kecil satu lagi, namanya Kerajaan Yordania. Makanya Raja Yordan sekarang, yang videonya banyak diupload di internet, pidato Raja Yordan, Raja Abdullah, yang memukau banyak. Orang Eropa terpukau dengan pidato keislamannya. Itu cucu cicit dari Syarif Husain, penguasa Makkah Al-Mukarramah yang bermazhab Syafi'i. Setelah diusir tahun 1924, maka Makkah itu berubah, tak lagi ada tarhim dan tidak lagi dipakai mazhab Syafi'i. Jadi orang mesti tahu sejarah. Jangan dia baru tahunya sejarah belakangan saja. Tarhim itu apa hubungan tarhim dengan Isra Mi'raj? Tadi Pak Ketua Masjid menyebut, ternyata dalam lafaz tarhim itu ada Isra Mi'raj di dalamnya. Ya, assalatu wassalamu alaik, alaika ya man asra bi'abdihi laylan. Alaika, kepada engkau ya Muhammad, asra bi'abdihi laylan, kepada engkau ya Allah yang sudah memperjalankan hambanya laylan, pada suatu malam. Asra bikal muhaiminu laylan, Allah sudah memperjalankan engkau pada suatu malam. Itulah yang diperlombakan anak-anak kita. Kenapa dibacakan salawat itu sebelum azan? Supaya nanti waktu disebut nama Muhammad dia bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mendengar suara itu pun menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad? Karena Jibril pernah mengatakan, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut dia tak bersolawat kepadamu. Maka ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya diingatkan dengan tarhim sebelum azan. Kalau tak sanggup baca tarhim, paling tidak baca ayat saja pun jadilah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa makna ayat itu dibaca? Nanti ketika aku sebut nama dia, bersolawatlah kalian. Datanglah mahasiswa,
Pak Ustadz, ya saya tinggal di masjid Pak. Ya, terus sebelum azan saya selalu baca ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus datang bapak-bapak dekat masjid ngamuk, kamu usah baca itu nambah-nambah azan. Itu bukan nambah azan, dia mau mengingatkan sekeliling. Wahai para jamaah sekeliling masjid, nanti kalau aku sebutkan nama Nabi Muhammad kalian bersolawat ya. Marah bapak itu dengan kamu. Iya, besok kamu jangan baca ayat itu lagi. Terus Pak, buat pengumuman pakai bahasa Inggris. Attention, attention please. When I say Muhammad Rasulullah, I hope all of you say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau dia marah pakai bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Jawa. Kalau dia marah bahasa Jawa, pakai bahasa Minang. Kalau dia marah juga, masa baca ayat tak boleh? Itu ayat dibaca untuk, bukan nambah azan. Azan tak boleh ditambah. Yang nambah azan itu orang Syiah. Orang Syiah nambah azan. Kalimat ditambahnya 3. Apa kalimatnya? Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setelah hayya alal falah ditambah hayya ala khairil amal. Itu baru nambah azan. Ini bukan nambah. Tak paham dia mana nyambah, mana teknis. Imam sebelum sholat ngasih peringatan, luruskan shaf, sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu bukan nambah sholat, dia nyuruh luruskan shaf. Luruskan shaf, matikan HP. Dia nyuruh supaya jangan sampai bunyi. Saya sholat di masjid, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Kalau HP-nya bunyi sholatullah salamullah nggak apa-apa. Keong racun. Rusak sholat orang semuanya. Ada imam di Dumai, selalu datang subuh. Kadang subuh Sabtu beliau datang nginap di Hotel Premier. Itu subuh Sabtu ikut pengajian, subuh Ahad ikut pengajian. Dia imam, pejabat. Tapi saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia kalau jadi imam, luruskan shaf, simpan batu cincin. Loh, kenapa bapak buat begitu? Saya bilang, itu nambah-nambah. Banyak orang tak khusyuk solatnya gara-gara batu nih Pak Ustaz. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Cantik betul batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menambah ibadah. Ini namanya attention, mulahazah, perhatian supaya menjaga ibadah. Samalah nanti ini nanti mau tarawih. Ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Ramadan pun banyak umat Islam dituduh nambah-nambah ibadah. Mana pula nambah? Habis tarawih 8 rakaat, di sini 20 rakaat. Habis itu witir. Itu ibu-ibu di belakang kan nggak ngitung. Ibu-ibu jarang ngitung di belakang. Dia ikut aja salat. Bagaimana dia tahu merubah niatnya dari tarawih ke witir? Datang ngasih tahu Bilal di sini pakai lagu. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kan cantik bunyinya. Sallu salatal witri, salatlah kamu salat witir, salasa raka'atin, 3 rakaat, asabakumullah, semoga kamu dapat pahala balasan dari Allah. Tak boleh itu nambah-nambah ibadah. Bukan menambah, dia ngasih tahu supaya orang belakang perhatian. Nanti bagi yang masjid Bapak Ibu dilarang mengucapkan itu, perhatikan gimana cara ngasih taunya. Kalau gitu tidak boleh. Saya mau tengok gimana dia ngasih tahu makmum pindah gigi dari gigi tarawih ke gigi witir. Ternyata ngasih tahu, nih imam nih mau sholat, witir 3. Datang ibu-ibu nanya di belakang, 2 cie apa 3 1 salam? 3 1 salam. Jelek sekali bunyinya. Islam itu ada seninya. Seni.
Oh, tak boleh memasukkan lagu. Mana boleh memasukkan lagu irama dalam Quran? Itu tadi Qori itu kan memasukkan lagu tu. Bayati, Soba, Nahawan, Sika, Jaharka, Ras. Tak boleh memasukkan lagu. Kebetulan saya satu mobil sama Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Ustadz Indra Gunawan, juara 1 musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur, juara dunia. Dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, dia juara 1, juara dunia. Kalau ada dunia akhirat, juara juga dia itu. Suaranya luar biasa. Dialah jadi imam. Jadi waktu kami satu kendaraan, saya ceramah, dia ngaji. Kesempatan bertanya kepada orang alim. Ustaz, ada yang mau kutanya ke Ustaz nih. Apa namanya Ustaz? Apa betul imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu? Pakai katanya. Coba dengarkan. Hidupkan Syekh Abdul Rahman Sudais. Itulah disebutnya. Itu lagunya ini. Ini lagunya ini. Syekh Surib ini lagunya ini. Kenapa kata orang itu tak berlagu? Yang dengar tu tak tahu lagu. Oh, patutlah ada lagu. Karena kalau tak berlagu sama sekali, dia tak ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu yang tak pakai lagu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ada lagunya. Yang tak boleh tu azan juga begitu, lomba azan. Saya tak mengikuti kemarin. Dimasukkannya lagu. Lagu apa pun boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Asalkan jangan dimasukkannya lagu Melayu, itu tak boleh. Hayya 'alas shalah. Itu boleh. Allah masuk lagu itu. Haram hukumnya. Ini mesti diajarkan ke anak-anak nih supaya tahu dia. Nanti dia akan jadi muazzin di kantornya. Dia nanti boleh jadi pegawai. Dia bisa jadi kepala dinas. Dia bisa jadi kepala kantor. Dia bisa jadi kepala badan. Tak malu dia megang mikrofon tuh. Kenapa? Aku juara 1 tahun 2015. Sekarang banyak malu. Malu jadi imam. Malu jadi muazzin. Malu. Udah pensiun, barulah tak malu lagi. Apa guna? Mohon maaf kalau ada bapak-bapak pensiun. Ini perlu dijelaskan. Apa maknanya? Inilah pendidikan Islam yang nyata. Itu inilah dia. Kalau di lokal dirikan salat, kamu harus azan, itu teori. Maka nanti bulan Maulid Nabi buat perlombaan. Apa namanya? Lomba menulis sejarah Nabi bagi mahasiswa. Lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Nabi. Buat 100 soal 3 bulan sebelum Maulid, bagikan. Lomba cerdas cermat sejarah Nabi antar SMP sekota Pekanbaru, sekecamatan Senaplan. Kebetulan Bu Camat hadir malam ini. Masya Allah. Dibuat di pasar bawah, di masjid. Ini menjadi syiar. Adapun ceramah ini akan hilang, tak diingat orang lagi, apalagi kalau tak direkam. Makanya malam ini saya sudah diingatkan, Ustadz ceramahnya 60 menit saja. Habis itu nanti selesai. Kalau sudah sampai tolong kirimkan surat tilang. Ustadz, waktu sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 kali anak-anak ini disuruh solat, 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 solat. Sekali dibawa, yang sekali itu jauh lebih bermakna, lebih masuk ke kepalanya. Betul kata pepatah Arab, lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih masuk ke kepalanya daripada ucapan. Sekali saya kalau balik kampung masuk masjid masih ingat saya, ini tempat aku dulu solat Jumat duduknya di sini. Di sini dulu selalu solat zuhur sama kawan-kawan. Dulu selalu solat tarawih kami tadarusnya di sini. Luar biasa berkesan. Maka dekatkan anak ini dengan masjid. Dia sudah dijauhkan dengan Islam.
Anak-anak remaja kita sudah dijauhkan dari Islam sejauh-jauhnya, dijauhkan dari solat sejauh-jauhnya, dijauhkan dari pelajaran agama sejauh-jauhnya. Pertama, ini bukan tak sengaja, ini bukan tak terprogram, diprogram supaya jauh dari Islam. Bagaimana caranya? Pertama, dijauhkan dari huruf Al-Quran. Ini kita solat di masjid kerajaan nih, kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura pakai huruf Melayu. Huruf Melayu, kita tak pakai huruf Latin. Tiba-tiba sekarang orang Melayu tak tahu huruf Melayu. Saya berangkat ke Mesir 98, huruf Melayu belum begitu banyak. Alhamdulillah pulang 2008 saya tengok jalan-jalan sudah pakai huruf Melayu. Kantor gubernur pakai waw. Jalan Sudirman pakai alif. Alhamdulillah. Tapi apakah huruf Melayu diajarkan di sekolah? Kalau tak diajarkan di sekolah, ini bahaya. Nanti orang Melayu sama macam orang Mesir masuk piramid. Orang Mesir masuk piramid tidak bisa baca huruf hieroglif walaupun dia orang Mesir. Kenapa? Karena tidak dipelajari cara membacanya. Perlu juga dibuat lomba menulis karya ilmiah pakai huruf Arab Melayu. Dua-duanya dapat. Sejarah Siak Sri Indrapuranya dapat, pengetahuan tentang Melayunya dapat. Ustadz ini membuat kami ketinggalan zaman ya. Ustadz mau buat kami nanti belajar Arab Melayu lalu kami tak bisa tulis Latin. Bukan. Yang Latinnya silakan, tapi jangan sampai tinggalkan budaya. Orang yang meninggalkan kebudayaan warisan nenek moyangnya, maka dia sudah kehilangan segala-galanya. Tengok tuh orang Jepang, bangga dengan tulisan Jepang. Tulisan Jepang itu dari atas ke bawah, karena kata dia tulisan itu datang dari Tuhan, dari atas ke bawah, walaupun dia tak bertuhan. Tengok, orang Jepang bangga dengan pakaian kimononya. Orang Jepang bangga dengan tradisinya. Kalau ada anak bapak ibu dapat beasiswa ke Jepang, jangan harap dia bisa langsung kuliah. Kenapa? Sekolah bahasa 1 tahun. Bahasa apa? Bahasa Jepang. Tak pakai Inggris. Korea juga pakai bahasa dia. Coba kalau kita ni ahli teknologi, kita sediakan beasiswa. Siapa saja orang Eropa yang mau belajar ke sini, belajar bahasa Melayu 1 tahun. Bayangkan kalau bule-bule itu hebat bahasa Melayu. Oh, bukan hanya bule, bule dan Pak Le semuanya belajar bahasa Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang anak muda kita ini kehilangan identitas. Anak muda orang Melayu kehilangan identitas. Sudah jelas orang Melayu dicat rambut pirang. Rambut pirang, hidung pesek. Kuku hitam, anak funky, dicatlah rambut merah kuning kelabu. Di tengah ni pula macam durian. Kuku hitam. Entah hitam karena bedaki, entah hitam wallahu a'lam. Macam-macam. Ini ditindik sampai ke atas. Wah, ini pula macam sapi sapi kurban. Pasang sini. Kehilangan jati diri. Padahal pepatah Melayu mengatakan tak Melayu hilang di bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Mesti dibangkitkan. Kenapa Ustaz cerita Melayu malam ni? Ini kan Isra Mi'raj tentang Islam. Islam sama Melayu tak bisa dipisahkan, karena Islam itu datang langsung ke raja-raja Melayu, dan berhasilnya dakwah itu adalah lewat kekuasaan. Ketika raja itu masuk Islam, maka sampai ke Perdana Menteri hulu balang tentara rakyatnya langsung Islam. Dakwah paling berhasil adalah dakwah di negeri-negeri Melayu. Kenapa? Langsung rajanya itu masuk Islam. Sultan Syarif Qasim. Syarif itu bukan nama, itu gelar. Syarif itu mustilah keturunan cucu cicit dari Hasan, cucu cicit dari Husain. Kalau keturunan Hasan gelarnya Sayyid, kalau keturunan Husain gelarnya Syarif. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Arab? Ternyata salah satu dari anak Sultan Melayu menikah dengan cucu cicit keturunan Husain, maka lahirlah Islam digabungkan dengan Melayu. Makanya kalau ada orang mengaku Melayu tapi tak Islam,
itu diragukan kemelayuannya dan tak jelas Islamnya. Islam Melayu, Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Itu kata Buya Hamka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitkan semangat keislaman ini. Momen Isra Mi'raj dijadikan sebagai perlombaan-perlombaan. Anak-anak muda banyak tak tersentuh masjid. Anak muda zaman sekarang ini, wow, sibuk dengan sepeda motornya, sibuk dengan gayanya, sibuk dengan gadgetnya, HP-nya. Bukan berarti kita haramkan mereka main HP tetap, tapi yang diisikannya, diuploadkannya apa? Yang lain sibuk dengan update status, foto sana, foto sini, semua dipoto. Sedang makan dipoto, sedang minum dipoto, mau sakaratul maut pun foto. Rasa-rasanya sudah mau mati nih, foto, habis itu mati langsung. Tapi dia tidak. Yang diuploadkannya apa? Hadiri tabligh akbar. Saya entah berapa kali sudah dapat tag hadiri tabligh akbar, hadiri tabligh akbar. Saya mau kasih tahu, aku kan yang ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat mereka ini luar biasa. Tapi tentulah setiap manusia punya kekurangan. Anak-anak muda ini juga kan manusia, ada kekurangannya. Mari kita ingatkan bersama-sama. Kekurangan itu tak ada, manusia ini sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, maka seumur hidup tak akan berkawan. Kalian ketika sudah memakai jubah itu luar biasa. Kalian sudah bawa Islam, jubah itu identik dengan Islam. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab berjubah, tapi kalau sudah pakai jubah, orang mengingatnya Islam. Maka kalau antum salah, antum pakai jubah, duduk dekat perempuan, apa kata orang? Remaja masjid bercewek. Antum pakai jubah, pakai peci, anggota remaja masjid, main HP, main game, apa kata orang? Masa udah pakai jubah main game? Ini menjadi sorotan masyarakat. Walaupun anak-anak muda yang lain perilakunya tak benar, tidak dijadikan sorotan. Kenapa? Kenapa orang tertarik untuk mengkomen anak remaja masjid? Setan bermain. Kenapa kalau orang mabuk tak dikomen? Kenapa kalau orang pacaran berzina sampai jam 2 malam tak dikomen? Kenapa kalau anak remaja masjid salah sikit saja dikomen? Setan sedang bermain. Kenapa setan menggoda orang? Kenapa setan menggoda orang baik? Kenapa setan menggoda remaja masjid? Kenapa setan menggoda orang yang melihat remaja masjid? Kenapa setan menggoda remaja masjid? Kenapa setan menggoda orang dalam masjid? Itulah objek setan. Orang main gaplek tak digoda setan. Orang main domino tak digoda setan. Orang yang pacaran tak digoda setan. Karena kode etiknya sesama setan dilarang saling menggoda. Tak digoda setan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada malam hari ini, nanti kalau ada besok malam undangan tabligh akbar Isra Mi'raj, datang. Jangan cukupkan hanya ini. Ini membangkitkan semangat. Anak-anak dibawa, besok malam datang lagi. Datang penceramah dari Jakarta, datang. Datang, bawa kertas, bawa pena. Walaupun dari awal sampai akhir tak ada yang bisa ditulis. Tadi waktu berangkat kosong, habis mereka, kau bawa pena, bawa kertas mau nulis? Enggak, aku gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting niat baik itu dibawa dia ke masjid. Godaannya luar biasa. Bapak Ibu yang datang malam ini, ini luar biasa. Bu Camat tentu kegiatannya full dari pagi sampai petang. Bapak juga sibuk pula di kantor. Tapi malam ini datang semuanya, tumpah ruah masjid penuh. Apa maknanya? Inilah semangat keislaman. Inilah yang akan kita bawa. Pernah tak terpikir oleh nenek moyang Melayu Temasik? Kalau sebut Temasik banyak orang tak ingat. Tapi kalau disebut Singapura, Singapura tu Temasik dulu. Raja Melayu yang punya. Tengok benderanya, bulan, bintang. Singapura, bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya bahasa Melayu, tulisannya huruf Melayu. Tapi yang berkuasa sekarang siapa?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Singapura termasuk pelajaran buat kita bersama. Jangan bangga dengan negeri Melayu. Kenapa? Dia bisa hilang kalau tak kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Alhamdulillah, lembaga adat Melayu sudah memasukkan pelajaran Melayu ke dalam sekolah-sekolah umum. Ini prestasi. Anak-anak kita sudah belajar sejarah Melayu, raja-raja Melayu, tata krama Melayu, tunjuk ajar Melayu. Cukupkah itu? Tak cukup. Dia tak hanya kertas, tak hanya tertulis di atas pena yang dituliskan di atas kertas, tak cukup. Dia mesti dalam bentuk nyata. Saya khawatir kalau tidak diamalkan dalam kehidupan nyata, nanti orang kehilangan jati diri Melayunya. Alhamdulillah anak-anak sekolah hari Kamis, hari Jumat memang pakai baju kurung. Alhamdulillah anak-anak kita pakai songket. Alhamdulillah bapak-bapak di kantor, ibu-ibu di kantor hari tertentu saya lihat memang pakai baju kurung. Bapak-bapaknya pula pakai songket, walaupun tak pakai keris. Karena kalau bawa keris takut terjadi pertumpahan darah. Apa maknanya? Tapi apakah sudah mencakup semua aspek? Belum. Mestinya ada perda, peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun namanya yang masuk ke Provinsi Riau, maka mesti menerapkan pantun tadi. Perusahaan asing apapun namanya, dia harus pakai baju kurung. Sekarang keluar dari masjid nih, nanti bapak ibu mau pulang ke rumah, beli roti dulu masuk beli roti. Apa yang ditengok di toko roti? Orang lututnya terbuka. Kenapa? Karena dia tak pakai baju Melayu. Kalau dia pakai baju Melayu pasti lututnya hilang. Kenapa? Baju kurung. Kenapa baju itu disebut baju kurung? Karena lututnya terkurung di dalam. Ini lututnya lepas, roknya setengah tiang. Itu tak bisa selesai dengan ceramah. Tak mungkin Ustaz Abdul Somad masuk ke toko itu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak selesai. Itu selesainya lewat perda, peraturan daerah, Kota Pekanbaru, Kabupaten, Provinsi Riau. Semua perusahaan yang masuk di Riau harus pakai busana Melayu Riau. Kalau tidak mau, out dari Provinsi Riau. Masalah jilbab, oke, mungkin dia non muslim tak mau pakai jilbab, gatal kepalanya, entah karena berkutu, entah karena jilbab, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia tak mau. Tapi kalau untuk baju Melayu nih, di Malaysia orang Cina pakai baju Melayu, orang Keling pakai baju Melayu. Apa maknanya? Ini tak lain tak bukan menjaga supaya keislamannya tak hilang dan kemelayuannya pun tetap utuh dan sempurna. Imam yang dibawa dari Palestina itu makan roti gandum. Saya di Mesir pun dulu makan roti gandum. Roti gandum yang paling enak itulah yang dijual di toko roti tadi. Jadi imam ini mau masuk beli roti, turun dia dari mobil, mau masuk ke dalam, mau melangkah, mundur balik, tak jadi. Kenapa tak jadi? Takut hafalannya hilang, menengok lutut yang ada bekas kudis tadi. Mau masuk tak jadi, masuk ke mobil lagi. Kenapa tak jadi akhi? Mutabarrijat, ada yang tak pakai busana muslimah, takut hafalannya hilang. Ustaz Abdul Somad turun masuk aja. Loh, ustadznya takut hafalannya hilang. Memang udah lama hilang. Apa yang mau dipertahankan lagi? Kita tak ingin anak-anak kita yang sudah hafal juz 30 nih hilang. Bayangkan dia sudah juara 1 hafal. Kalau dites, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Begitu dibawa beli roti itu berputar-putar, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Error langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Waqi', hafalanku kacau, kata Imam Syafi'i. Nama gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Waqi', hafalanku kacau, error kepalaku wahai Waqi'. Lalu apa kata Waqi'? Jauhkan dirimu dari maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah, cahaya Allah, la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau mau diselamatkan anak-anak kita ini, perlombaan ini memberikan semangat.
Tapi tak cukup sampai di situ, hafalannya akan rusak, akan kacau, terahimnya akan kacau. Tapi ini proses pendidikan yang luar biasa. Ada piagam, ada piala, ada hadiah pelipur lara. Mungkin semua tak bisa dapat piala. Yang kalah-kalah jangan pula. Ini perlu. Saya pernah juga dulu ikut musabaqah tu kalah. Gelap dunia ini rasanya kalau kalah tu. Jangan sampai dia stres, besok tak semangat dia sekolah. Sekolah kamu ndak, Mak. Kenapa? Aku mana-mana melihat piala tu aja di ujung mataku. Jadi dikasihlah hadiah pelipur lara. Mungkin tahun ini kau tak dapat, Nak. Tahun depan kau harus semangat. Insya Allah kau dapat. Begitu tahun depan dia tak dapat, belikan, bawa ke rumah. Yang penting kan dapat pialanya, walaupun tak ada tulis juara 1. Apalah arti juara 1 itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semangat. Nabi SAW diangkat Allah Ta'ala ketika pada masa sulit genting, musuh di sekeliling pinggang, embargo makanan, pernikahan, istri meninggal, paman meninggal. Tapi dia diangkat ke tempat yang tinggi. Apa makna diangkat ke tempat yang tinggi? Pada saat kita berada di tempat yang tinggi, menengok ke bawah, kita tak tahu di mana Masjid Raya, di mana Masjid Agung, di mana Sungai Siak, di mana Panam, di mana Kulim. Tapi ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita menjadi tahu. Kita mungkin tak pernah naik helikopter karena ongkosnya mahal, 150 juta 1 jam. Kita mungkin tidak naik pesawat karena jarang pergi. Tapi kita bisa lihat lewat Google Earth. Kita tinggal klik Google, kita cari Google Earth, langsung nampak. Oh, posisi Masjid Raya di sini, Sungai Siak itu di sini, Masjid Agung di sini, Pak Ustadz tinggal di sini, jalannya ke sini. Apa maknanya? Isra Mi'raj memperlihatkan Nabi naik ke atas, melihat yang di bawah ini. Orang baru bisa sholat naik ke atas ketika dia sudah disucikan hatinya. Allah sucikan, disucikan dengan air Zam-Zam, dinaikkan dia ke atas, melihat ke bawah. Saat kita melihat ke bawah, kita ini terasa tak ada apa-apanya. Ingat tak Bapak Ibu terakhir kali naik pesawat, lalu ketika menengok ke bawah, ya Allah, rumah yang besar itu ternyata kecil, mobil-mobil ternyata halus, aku ini tak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Maka pada saat Isra Mi'raj kita sedang merasakan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya besar, dia tak bisa salat. Orang merasa diri besar, hebat, angkuh, sombong, dia tak bisa salat. Tapi ketika dia merasa dirinya kecil, sebesar ayam Pak Ustaz, kecil lagi. Sebesar apa Pak Ustaz? Sebesar zarrah molekul yang kecil, debu ditiup angin. Saat itu dia merasakan dirinya hampa, tak ada apa-apanya. Disitulah baru dia bisa mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Disitulah dia bisa baru menempelkan keningnya ke lantai, tempat yang paling mulia, tempat yang paling terhormat, tempat yang paling dipuja-puja orang. Tak ada yang berani memegang kening bapak itu kecuali 2. Yang pertama tukang kusuk, yang kedua tukang pangkas. Yang lain itu tak ada bisa. Tukang pijit mesti dia pijit. Mohon maaf ya Pak, saya pijit. Apa maknanya? Begitulah kehormatan yang tinggi. Tapi pada saat sholat ditempelkan ke tempat yang hina, yang serendah-rendahnya. Mana? Lantai yang diinjak, yang katanya kotor, yang tak ada apa-apanya. Itu hanya bisa dilakukan orang setelah dia naik ke atas, sadar diri, tahu diuntung. Begitu kata pepatah orang tua-tua. Apa maknanya? Orang yang merasa dirinya besar, dia tak bisa melihat apa-apa. Orang yang memperingati Isra Mi'raj, naik dia ke atas. Ketika naik ke atas itu Allah Ta'ala tunjukkan, linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Apa yang ditengok Nabi? Ditunjukkan Allah Ta'ala. Nabi melihat ada orang yang makan daging busuk, padahal di situ ada daging segar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ini ada apa Jibril? Kenapa orang ini makan daging busuk padahal ada daging yang segar? Itulah orang yang suka berzina, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang solat tidak bisa mengatakan itu bukan urusan saya. Zina bukan urusan saya. Yang penting saya ngurus solat saja. Allahu Akbar, salam, selesai. Tak bisa begitu. Nabi ditunjukkan perbuatan zina. Kenapa begitu?
Kenapa dari banyak pelajaran yang dilihat Nabi, kenapa zina yang Ustaz ceritakan? Karena kita sekarang dikelilingi zina. Dari mulai pagi berita yang ditonton zina. Ada yang mengatakan ini pengalihan isu dari isu minyak tanah ke zina supaya heboh membahas zina sehingga isu minyak tak lagi dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas zina diawali dari wacana ingin membuat lokalisasi, dilanjutkan ingin membuat sertifikasi. Dulu sertifikasi ustadz, sertifikasi guru, sertifikasi dosen, sekarang sertifikasi PSK. Bayangkan itu. Sama macam SIM, ada PSK kelas A, kelas B, kelas C. La haula wala quwata illa billah. Dulu yang memalukan pantang, sekarang menjadi kehormatan. Anak-anak muda remaja kita kalau ditanya, siapa yang jadi panutan kamu? Artis. Dulu orang kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi hakim. Sekarang mau jadi apa? Jadi artis. Ternyata artis itu sebagiannya PSK. Bayangkan. Prostitusi di mana-mana. Padahal kata Nabi, kalau sudah zina merajalela, disitulah Allah mencabut barakah. Di Arab Saudi digali tanah, menyemprot minyak ke atas. Minyak itu tak disedot, melembak ke atas. Tumpah ke atas. Bayangkan. Di tempat kita minyak itu disedot, bukan minyak yang keluar, lumpur keluar, menenggelamkan kecamatan, kabupaten, kota. Tak tersumbat-sumbat sampai sekarang. Apa itu? Pertanda laknat. Tapi orang tak juga mengambil iktibar pelajaran. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj, orang naik ke atas, ditunjukkan Nabi berbagai macam problematika permasalahan umat. Anak bapak ibu yang rajin ikut remaja masjid, jangan ditahan. Nanti isu, saya takutlah Pak Ustadz. Saya kalau anak saya ikut karaoke, saya tak pusing. Kalau anak saya ikut lomba, maaf cakap, lomba ikut acara pesta bikini setelah tamat sekolah, saya tak pusing. Tapi kalau anak saya ikut remaja masjid, saya pusing. Jangan-jangan nanti dia ikut ISIS. Beberapa hari ini datang telepon ke saya, Pak Ustadz, apa ada ISIS di Pekanbaru? Ada, saya bilang. Loh, Ustadz tahu tokoh-tokohnya? Tahu. ISIS maksudnya Islamic State Irak and Suriah? Bukan. Ikatan suami idaman istri. Itu yang direpotkan, diributkan. Banyak masalah kita lain lagi. Ini tak lain tak bukan hanya pengalihan isu. Bapak ibu jangan terpukau terkecoh dengan ini. Sama seperti zaman Buya Hamka dulu. Buya Hamka dulu heboh komando jihad. Di mana-mana ustadz dituduh komando jihad. Orang yang rajin berjamaah dituduh komando jihad. Buya Hamka pun dituduh. Datanglah Buya Hamka ke tempat intelijen itu. Apa kata dia? Yang kalian katakan komando jihad itu tidak ada. Kalau ada komando jihad di sini, inilah orangnya. Dipukul Buya Hamka meja itu. Inilah komando jihad. Jatuh pecinya, sakit dia. Tak lama setelah itu, itulah sebab meninggal Buya Hamka. Walaupun umurnya sampai, tapi dia marah menengok umat ini dipermainkan. Nanti lama-lama anak muda yang aktif ikut remaja masjid, ISIS, sampai tukang jual air tebu pun ditangkap gara-gara bajunya la ilaha illallah. Nanti lama-lama orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangkap ISIS. Enak saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak ini dimotivasi. Nah, kamu sudah mau salat berjamaah, bagus. Kamu ikut lomba azan, silakan. Yang penting kamu buat baik. Kenapa demikian? Inilah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada ini putus. Bapak Ibu yang rajin puasa sunat di bulan Rajab, bagus, pahalanya banyak. Tapi ingat, yang rajin puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, putus. Banyak baca Quran, ikut odoj, one day, one juz, bagus. Tapi ingat, 1 bulan hatam 30 juz, 1 bulan hatam 30 juz, 1 tahun 12 kali hatam. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Apa itu? Waladun salihun yad'ulah.
Saya amat sangat berharap anak cucu saya menjadi anak yang soleh. Saat anak keponakan hari Sabtu, hari Ahad main-main, ketawa-ketawa, dalam hati senang, tapi dalam hati, ya Allah, macam manalah kehidupan mereka 20 tahun akan datang. Kita baca koran, anak TK diperkosa anak SD. Bayangkan itu. Anak SD umur 13 tahun memperkosa anak TK umur 5 tahun. Ini kan tak pernah terbayang. Video terakhir ditunjukkan anak kecil membuat pelecehan seksual ke anak TK. Ini tak pernah terbayang di pikiran anak nenek moyang kita dulu. Maka kalau tak kita jaga baik-baik mereka, ini salah satu momen untuk menjaga peringatan Isra Mi'raj. Dibawa mereka masjid sana besok malam, bawa Masjid Agung An-Nur, bawa pengajian tafsir, bawa. Oh, anak ni kalau dibawa ribut Pak Ustadz. Ya, anak-anak ribut lah, bapaknya aja ribut, apalagi anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mau berjamaah, alhamdulillah. Tapi kita tak mau egois. Jangan selamat sendiri saja, tidak. Kita mesti bisa selamatkan orang lain. Selamat tetangga, selamat kerabat. Bahwa Jakarta kacau balau, apa boleh buat. Tapi kita tak mau sampai ke Pekanbaru. Pekanbaru yang 1.200.000 penduduknya ini diperkecil lagi kecamatan Senapelan. Kita ingin semua ini menjadi Islami, perdanya Islami, masyarakatnya Islami, masjidnya yang cantik, masyarakatnya yang aman, tentram, damai. Allah Ta'ala berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 barakah dari atas, barakah dari bawah, minyaknya mengalir, kebun sawitnya, kebun karetnya, semuanya. Tapi ketika mereka kufur kafir, apa kata Allah? Walakin kazzabu, ketika mereka kufur kafir, fa akhaznahum, kami cabut bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka yang lalu. Maka kalau anak-anak, Bapak Ibu juara malam ini, teruskan. Tadi Pak Ketua Masjid mengatakan sekarang 30, juz 30, mungkin tahun depan 5 juz. Mungkin yang sekarang tulisannya juz 30, nanti dirobah juznya ke sini, 30-nya ke sana, 30 juz. Itu target kita ke depan. Tapi paling tidak niatnya sudah ada. Andai diperiksa kepalanya nanti, klik kanan, cek properties, 30 juz niatnya. Dapatnya juz 30, ya tak apa-apalah. Paling tidak sudah ada usaha dari orang tua, motivasi. Banyak pengurus masjid ngadu ke saya kalau sudah mau ceramah, Pak Ustadz, tolonglah ingatkan jamaah nih, kalau sudah pagi Ahad hari libur, bebuih mulut kami mengumumkan, Bapak Ibu antarkan anak-anaknya ke kajian subuh, supaya datang ke masjid anak-anak, supaya diajarkan, tapi tak ada yang mau mengantarkan. Padahal ini semua tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diibaratkan ini anak-anak ini, mereka ancaman. Apa ancamannya? Narkoba, seks bebas, tawuran, begal, semua. Zaman dulu lem untuk ngelem yang retak, sekarang lem untuk dihirup. Bayangkan, sampai lem pun jadi ancaman. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya bawa lem dia santai aja. Kalau sekarang anaknya bawa lem, hati-hati. Embrio narkoba. Artinya kita ini berada di bawah ancaman yang luar biasa. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Jamaah. Berjamaah pengajian, datang ke masjid. Untuk remajanya, masukkan mereka ke forum silaturahim remaja masjid. Apakah Al-Falah sesuai dengan daerah masing-masing? Di Mutmainnah termasuklah Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah yang kita cintai, sama-sama kita cintai ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf, banyak tutur kata menyinggung perasaan Bapak Ibu, orang-orang tua saya. Saya mohon maaf. Yang baik itu adalah ilham dari Allah. Adapun yang menyinggung perasaan itu dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Di akhir majelis mari kita berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaikilah akhlak para pemuda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, keji dan munkar. Min baladina hadza khassah, dari Pekanbaru secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma rahab lana minas salihin, berikan kepada kami anak-anak yang saleh. Waj'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami dan jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma jma' bainana wa bainahum yawma la yanfa'u malu wa la banun, kumpulkan kami dengan anak-anak kesayangan kami, cucu cicit kami nanti pada hari tak ada gunanya harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah ucapan terakhir kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika Israel datang mencabut nyawa kami, ucapan kami nanti terakhir adalah la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik kepada kami, wa barakatan fil rizqi, berikan barakah dalam rezeki yang kau titipkan pada kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmatmu ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan kepada kami sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti ketika menghadapi sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala kesalahan kami ketika amal kami nanti dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, wali walidina, dosa kedua orang tua kami, wali masyaikhina, dosa guru-guru kami, wali a'immatina salihin, para pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarid niran, jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalabna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz. Kita masuki acara selanjutnya, pengumuman pemenang lomba yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Perlombaan. Kepada Akhi Nadidi Asnawanto Eskom, kami persilakan.
Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap bisa tinggal sebagai dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja diumumkan daftar hasil perlombaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad antar MI PDTA SD SDIT sederajat sekota Pekanbaru, Masjid Raya Pekanbaru 1436 Hijriah. Kita mulai dari lomba azan. Dari Harapan 3 dengan nilai 98,5 jatuh kepada Adinda M. Zafran Rizwana, perwakilan dari MDTA Al Musaadah. Kepada M. Zafran, silakan ke depan. Harapan 2 dengan nilai 99 jatuh kepada M. Ihsanul Hadi dari SD Negeri 68 Pekanbaru. Harapan 1 kategori lomba azan dengan nilai 100 jatuh kepada Adinda Teguh Rafan Syah dari MDTA Aisyah. Selanjutnya, juara 3 lomba azan dengan nilai 101 jatuh kepada Adinda Abdul Malik dari MI Tunas Cendikia Muslim. Silakan maju kalau seandainya tidak ada perwakilan. Selanjutnya, untuk juara 2 jatuh kepada M. Arif Kurniawan dari SDIP Ekatama dengan nilai 102. Dan untuk kategori lomba azan juara 1 dengan nilai 108 jatuh kepada Adinda Irfan Fadilah dari Islam As-Sofa. Silakan. Kami mintakan kepada Ketua Umum Fodamara untuk memberikan pialanya. Ya, maju.
Kepada para pemenang, diangkat dulu pialanya untuk foto bersama. Belum turun dia lagi, Bang. Belum turun. Selanjutnya untuk kategori lomba tahfiz ikhwan, lomba tahfiz juz 30, kita mulai dari harapan 3 dengan nilai 93 jatuh kepada Adinda Faris M. Nadif dari SD Al Rashid. Silakan maju kalau seandainya tidak ada perwakilannya. Harapan 2 dengan nilai 94 jatuh kepada Amar Tufaid dari Dit Al Birru. Selanjutnya harapan 1 dengan nilai 96,5 jatuh kepada Rizky Ramadan dari MDTA Aisyah. Selanjutnya juara 3 masih kategori lomba tahfiz ikhwan dengan nilai 97 jatuh kepada M. Irfan Asyakir dari SD IT Al-Fitjah. Juara 2 dengan nilai 97,5 jatuh kepada Ammar Al-Farizi dari MI Tunas Cendikia Muslim. Dan untuk juara 1 lomba tahfiz ikhwan dengan nilai 98 jatuh kepada M. Zarrar Zafari dari MI Muhammadiyah 1. Untuk pemberian piala kami berikan kepada Haji Sarifuddin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru. Kepada Bapak dipersilakan.
Iya. Itu Zat, profilan dari kita. Setiap para pemenang akan mendapatkan piala, sertifikat, uang tunai beserta bingkisan. Boleh. Selanjutnya untuk kategori bingkisan belum. Kasih aja. Kategori lomba tahfiz juz 30 akhwat dimulai dari harapan 3 dengan nilai 94 jatuh kepada Adinda Hadijah Afifah dari MDTA Al-Bayan. Harapan 2 dengan nilai 95 jatuh kepada Adinda Nabilah Afifah Zafari dari MI Muhammadiyah 1. Harapan 1 dengan nilai 96 jatuh kepada Adinda Nasiwa Amirah dari SDIT Bunaya. Juara 3 masih kategori lomba tahfiz juz 30 akhwat dengan nilai 97 jatuh kepada Aisyah Sani Fijratullah dari SD Al-Rashid. Selanjutnya juara 2 dengan nilai 98 jatuh kepada Adinda Nabila Febrinaldi dari MDA Masjid Raya Kota Pekanbaru. Juara 1 dengan nilai 99 jatuh kepada Adinda Anita Putri dari MI Tunas Cendikia Muslim. Hadiah akan diberikan oleh Ibu Camat Senaplan. Kepada Ibu dipersilakan.
Setiap pemenang, kami ulangi, setiap pemenang akan mendapatkan piala, sertifikat, uang tunai, serta bingkisan. Itu besok. Enggak. Ya, apa? Jumpai. Kamu takut nih kalau makan duitnya? Kamu takut? 1.000 takut. Serius? Selanjutnya pengumuman kategori lomba salawat tarhim yang diikuti oleh para guru MI PDTA SD SDIT Sederajat Sekota Pekanbaru. Untuk harapan 3 dengan nilai 88 jatuh kepada Bapak M. Rois SPDI dari MDTA Al Faruq Islamic School. Harapan 2 dengan nilai 89 jatuh kepada Bapak Burnalis dari MDTA Nurul Iman 3. Harapan 1 dengan nilai 89,5 jatuh kepada Bapak Ahmad Moklisin dari SDIT Future Islamic School. Juara 3 masih dalam kategori lomba salawat tarhim dengan nilai 91 jatuh kepada Bapak Ibrahim dari SD Al Izhar. Juara 2 dengan nilai 92 jatuh kepada Bapak Kaharuddin dari MDA Moklisin. Juara 1 masih dalam kategori lomba selawat tarhim dengan nilai 92,5 jatuh kepada Bapak Akmal Anwar dari Asy Syukri.
hadiah akan diberikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad SIMA. Kepada Bapak dipersilakan. Dan masih ada lagi satu kategori, yaitu kategori juara umum untuk mendapatkan piala bergilir dari Dewan Pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru. Kategori juara umum ini nanti berdasarkan setiap lomba harus ada perwakilan, dijumlahkan poinnya baru dapat kategori juara umum. Dia manggil ke depan. Terakhir, kategori untuk juara umum memperebutkan piala bergilir dari Dewan Pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru jatuh kepada dengan total poin 225, jatuh kepada MI Tunas Cendikia Muslim. Kepada perwakilan gurunya atau siswanya, ada dari Cendikia Muslim. Kami persilakan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru untuk menyerahkan piala bergilirnya. MI Tunas Cendikia Muslim.
Sudah. Foto. Ya, selamat pada pengunjung. Itulah pengumumannya bagi yang menang, alhamdulillah. Bagi yang kalah jangan berkecil lagi, insyaallah nanti kita bertemu lagi. Itu pengumuman dari saya sebagai ketua pelaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya selaku ketua acara dan seluruh panitia pelaksana global mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Saya